Naga merupakan hewan yang paling terkenal di dunia. Sedemikian terkenalnya makhluk yang dianggap mitos ini, sehingga seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Sebagai contoh, di Eropa, naga selalu digambarkan sebagai makhluk yang jahat. Namun beda halnya bagi masyarakat Cina. Mereka melambangkan naga sebagai kekuatan dan kekuasaan. Bahkan begitu besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk ini, sehingga kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka. Dapat dikatakan bangsa Cina menjadi pemuja naga. Hewan satu ini sepertinya tak hanya terkenal di dunia nyata, bahkan di alam gaib. Ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa. Dulu ia berada di surga, dan kini ia berada di istana iblis. Disebutkan di dalam berbagai kitab, ular naga dulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga. Pada masa itu, naga memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun, setelah naga mendurhakai kepada Sang Maha Pencipta dan menjadi pengikut iblis, maka ia terusir dari surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata yang dihilangkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana. Diriwayatkan dari Imam As-Sudi, dari Abi Malik, dari Abi Saleh, dan dari banyak sahabat Nabi lainnya berkata bahwa ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah darinya yang bermanfaat lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim." Kemudian di dalam riwayat tersebut menyebutkan bahwa iblis berupaya untuk menemui Adam dan Hawa di surga. Namun karena iblis itu sudah terlaknat karena membangkang perintah Allah, dia dihalangi masuk surga dan terus dicegah oleh para penjaganya, dicegah oleh para malaikat. Lalu muncullah seekor ular yang memiliki 4 kaki seperti layaknya unta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Iblis berupaya membujuk hewan itu agar mau memasukkan dirinya ke dalam mulutnya, sehingga si hewan ular naga itu dapat membawanya bertemu dengan Adam. Hewan itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, sehingga kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tidak mengetahui kalau Allah menghendaki suatu perkara yang akan terjadi. Melalui mulut hewan itu, iblis berbicara dan berupaya membujuk Adam. Sementara Adam tidak mempedulikannya. Karena itulah iblis pun keluar dari mulut makhluk berupa ular berkaki 4 itu dan lalu menemui Adam. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang apabila kamu memakan buah dirinya, maka kau akan abadi dan tidak akan sirna?" kata iblis melancarkan bujuk rayanya. Adam hanya diam, tak bereaksi apapun, hingga iblis kembali berkata, "Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang apabila engkau memakan buah darinya, maka engkau akan menjadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya?" Lah, untuk memaksakan tipu muslihatnya ini, iblis bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Demi Allah yang rohku ada di tangannya, sesungguhnya aku hanya menasihati kalian berdua." Dengan iblis ini membujuk rayu Adam dengan menyebut-nyebut nama Allah, iblis ini sesungguhnya menginginkan agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya. Iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa memiliki aurat setelah berhasil mencuri dan membaca kitab malaikat, sementara Adam tidak mengetahui perihal ini. Maka iblis telah berulang kali membujuknya, namun Adam tetap enggan untuk memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi berbeda dengan Hawa, ia mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Setelah itu kemudian Hawa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, makanlah, sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa kepadaku." Adam tak berdaya menolak ajakan Hawa. Maka tatkala Adam memakannya,
Lalu tampaklah aurat mereka berdua, dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun dari surga. Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu ia berkata kepada ular, wahai ular, aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam, dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkan aku ke dalam surga. Selanjutnya ular itu pun membawa iblis di antara dua taringnya, lalu masuk ke dalam surga. Ketika itu ular masih berjalan dengan 4 kakinya. Di akhir peristiwa itu kemudian Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya. Karena hukuman bagi ular itu sebab membawa iblis masuk ke dalam surga. Ibnu Abbas berkata, maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatinya. Padamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah itu. Ular naga disebutkan menjadi makhluk penjaga istana iblis laknatullah. Ini memberikan kedudukan yang khusus kepada bangsa ular karena jasanya di langit yang telah berhasil membantunya untuk bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Begitu besar jasa ular terhadap iblis, sehingga hewan ini diletakkan sebagai pembantu yang paling dekat dengannya. Bahkan ular menjadi penjaga di istananya. Seperti diketahui, ular yang terkuat di dunia adalah ular naga. Maka makhluk inilah yang menjadi penjaga utama istana iblis. Di dalam suatu riwayat disebutkan Ibnu Sayyad ini pernah diuji oleh Rasulullah di dalam kemampuan kasyaf syaitaniyahnya. Karena memang Ibnu Sayyad adalah salah satu tokoh sakti atau dukun pada waktu itu. Maka saat diuji dia mampu melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Agaknya karena sedemikian berjasanya ular naga bagi iblis, maka tidak segan para jin untuk mengubah dirinya menjadi ular di setiap kesempatan ketika dirinya malih rupa di hadapan manusia. Rasulullah SAW bersabda, ular-ular itu adalah hewan yang dapat mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Sementara itu, di dalam kepercayaan agama Hindu ada figur dewa bernama Shiva yang memiliki khodam berupa ular. Dan banyak sekali praktisi ilmu esoterik, yoga prana dan ilmu tenaga dalam yang mengolah kundalini yang tidak lain adalah dewi ular untuk kesaktian mereka. Memang sangat disayangkan sekarang ini ular banyak sekali dimuliakan, bahkan menjadi simbol-simbol ilmu bela diri dan simbol keberuntungan. Bahkan gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah-rumah, di keramik-keramik, dijadikan merek dagangan atau dibuat patung. Padahal ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengikuti kajian ini, apakah para sahabat masih menganggap ular naga sebagai hewan mitos? Wallahu a'lam bishawab.